طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله داع. Sama-sama. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله دام. طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا بدعا لله دام. Baik, sebelum mulai saya punya permintaan dulu, boleh? Nanti ketika tausiah sudah dimulai, tutup mulut, cukup satu yang berbicara, pasang telinga, buka hatinya, tatap mata saya kayak hipnotis. Malam ini tunjukkan yang terbaik buat Allah dan Rasul. Siap? Saya paling anti kalau tausiah sudah dimulai masih ada yang berbicara. Kalau ada yang masih ngomong, jangan salahkan saya. 10 menit tausiah saya potong. Masih ada yang ngomong lagi 20 menit saya potong. Ngomong terus pulang saya. Deal? Tolong bantu saya, kita jaga kemuliaan majelis ilmu malam ini. Satu kali duduk di tempat majelis ilmu lebih mulia daripada 1000 rakaat sholat sunat yang kita kerjakan. Satu kali kita duduk di sini, malaikat semua sedang membentangkan sayapnya, mengaminkan doa kita dan insya Allah mendoakan kita semuanya. Jangan sampai keberkahan itu pergi dari kita semuanya. Tolong bantu saya, kalau ada teman sebelah ngajak ngomong jangan dijawab omongannya. Masih ngomong juga suruh dia diam. Masih tetap ngomong, kita suruh dia pulang. Jangan gara-gara dia seorang menghilangkan keberkahan majelis kita semua malam ini. Siap berikan yang terbaik buat Allah dan Rasul? Siap? Sambutlah salam penghormatan dari hati yang paling dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Maha suci Allah yang telah menciptakan semua apa yang ada di muka bumi ini berpasang-pasangan. Kalau ada malam pasti ada yang disebut siang. Betul? Orang sini bilang betul, bahasa kampungnya apa? Leres. 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 Kalau ada yang disebut pagi, pasti ada yang dipanggil sore. Leres. Kalau ada yang namanya surga, pasti ada pasangannya namanya neraka. Leres. Kalau ada dunia, pasti ada yang namanya akhirat. Kalau ada laki-laki, pasti ada yang namanya awewe. Baru ingat saya. Allah ciptakan kita semua berpasang-pasangan.
ada laki-laki, ada perempuan. Ini tanda kebesaran Allah. Coba bayangkan kalau seandainya Allah ciptakan semua tidak ada yang beda, semua sama, semuanya awewe, semuanya perempuan, gak ada laki-lakinya. Pertanyaan saya, apa bisa hamil? Leres? Atau sebaliknya, semua gak ada perempuan, semuanya laki-laki, nggak ada perempuan, semuanya laki-laki. Maaf, kalau semua laki-laki nggak ada perempuan, apa mau nikah sejenis? Ih, najis teralalah. Itu namanya LGBT. Beleres? Bapak Ibu, kata teman saya, lelaki yang paling hina di dunia ini adalah seorang laki-laki yang mendekati seorang wanita yang sudah bersuami lalu menikahi suaminya. Paham? Saya ulangi. Lelaki yang paling hina adalah seorang laki-laki yang mendekati seorang wanita yang sudah bersuami lalu menikahi suaminya. Paham? Paham? Maka bersyukurlah kepada Allah. Allah ciptakan semua ada pasangannya, ada laki-laki, ada perempuan. Lihat mempelai wanita dan laki-laki, hati mereka tadinya terpisah, Allah yang menyatukan mereka sampai terwujud cinta, akhirnya melangkah ke jenjang pernikahan. Ini tanda kebesaran Allah, bukan sebuah kebetulan. Leres? Karena Islam tidak mengajarkan kata-kata kebetulan. Yang ada adalah ketentuan. Namanya takdir dari Allah. Takdir baik harus kita syukuri, takdir buruk harus kita hadapi dengan bersabar. Itulah makna dari sebuah ketentuan. Leres? Nih, lihat mempelai laki-laki perempuan. Sekarang dunia terasa milik mereka berdua. Mereka bisa bertemu, ini takdir indah dari Allah buat mereka. Kalau lihat tanda-tanda kebesaran begini, orang beriman harus ngomong apa? Subhanallah walhamdulillah. Wallahu akbar. Subhanallah wala ilaha. Kita sambut kehadiran pengantin dengan bertasbih. Kita hantarkan langkahnya dengan memuji Allah, biar berlimpah berkah buat mereka semuanya. Semuanya. Lebih keras semuanya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha wallahu akbar. Hilalil azim. Lihat kedua mempelai. Ada yang tua-tua lihat kalian bersanding berdua sampai begini. Syirik tanda tak mampu. Lihat ini tanda kebesaran Allah. Allah hadirkan di depan kita. Betul? Lihat yang laki-laki tidak pernah membayangkan jodohnya seorang wanita yang soleha, cantik jelita, Masya Allah, cantik juga akhlaknya. Yang perempuan gak pernah bermimpi bisa mendapat seorang suami yang ganteng dan gagah. Allah yang mempertemukan mereka. Inilah tanda kebesaran Allah. Sekali lagi, kalau melihat tanda kebesaran ini harus sering-sering mengagungkan Allah. Maaf,
Orang Jawa kalau kagum lihat sesuatu bahasa Jawanya ngomong apa? Weleh, weleh. Orang Padang kalau kagum lihat sesuatu bahasa Padang ngomong apa? Onde mandi. Orang Riau kagum lihat sesuatu bahasa Riau bilang apa? Alamaha. Orang Kalimantan kagum lihat sesuatu ngomong apa? Umaai. Orang kampung saya Palembang kagum lihat sesuatu bahasa kampungnya suka bilang ya cacam. Orang Betawi kagum lihat sesuatu ngomong apa? Bujubune. Orang Sunda kagum lihat sesuatu bahasa Sundanya ngomong eleh. Sekali lagi orang beriman kalau melihat kebesaran Allah jangan malas-malas mengucapkan Masya Allah, Subhanallah, Alhamdulillah. Salawat dan salam akan selalu tercurahkan untuk sosok manusia yang paling mulia, manusia yang dimuliakan oleh yang maha mulia, manusia yang pantas dipuji karena Allah Tuhan kita yang maha kita puja memuji Nabi kita, manusia yang sudah seharusnya kita hantarkan salawat terindah dan terbanyak untuknya karena Allah beserta seluruh para malaikatnya bersalawat kepadanya. Siapa lagi kalau bukan Nabi kita Muhammad? Anak-anakku sayang, mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, kalau dipanggil nama nabi-nabi itu semua jawabannya sama, cuma alaihi salam saja. Kita buktikan sama-sama. Tolong bantu saya, kalau saya sebut nama nabinya jawab alaihi salam. Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, sampai Nabi Isa, semua sama, cuma alaihi salam saja jawabannya. Cuma satu-satunya makhluk di dunia ini ketika disebutkan namanya jawabannya paling beda, paling indah, paling istimewa. Sallallahu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah ala yasin. Yang saya hormati dan saya muliakan, yang pertama dan insya Allah diutamakan selalu, siapa mereka yang harus lebih dulu kita muliakan? Para alim ulama, para kiai, para ustadz, para tuan guru, para guru-guru kita yang hadir malam ini, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tidak mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya untuk mereka semuanya. Kita doakan guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan imannya, Allah mantapkan istiqamahnya. Amin ya rabbal. Saya tidak bosan-bosan ingin mengingatkan tentang yang satu ini. Kalau presiden hari ini wafat, besok rebutan orang mau jadi penggantinya. Leres? Tapi kalau ini malam yang wafat ulama kita 10 tahun, 20 tahun ke depan, belum tentu ada yang bisa seperti mereka. Masih ingatkah kita di Tasikmalaya ada ulama karismatik namanya Abah Anom? Di Kalimantan Selatan ada Guru Jai. Di Solo ada Habib Anis Al-Habsyi. Dulu di Jakarta kita punya Habib Munzir Al-Musawa. Dulu kita punya Kiai Maimun Zubair. Dulu Indonesia punya Kiai Haji Zainuddin MZ. Sahabat saya UJ, Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Dan masih banyak lagi sederetan nama-nama besar yang lebih dulu dipanggil menghadap Allah. 10 tahun nanti belum tentu ada yang seperti mereka. Maka jangan bosan-bosan doakan selalu ulama-ulama kita, semoga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal.
Masih ingatkan kita 1 bulan yang lalu Kerawang kehilangan seorang tokoh, Al-Habib Mustafa Al-Jufri, Panglima Laskar Sholawat. Jamaah pengajiannya anak-anak muda geng motor, tobat hijrah dari kebut-kebutan menjadi gila sholawatan. Beliau meninggal di tempat yang baik ketika akan mengisi acara tausiah. Sudah nyampe ke lokasi ceramah, tinggal naik panggung, tiba-tiba badan beliau keringet dingin, lalu diajak mampir oleh panitia di rumahnya. Ternyata meninggal di rumah panitia. Makanya tadi saya nggak mau lama-lama di rumah panitia. Maaf, masih trauma. Kita doakan guru-guru kita yang sudah dipanggil menghadap Allah. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya, Allah luaskan kuburnya, Allah balas segala jihad dan kebaikannya. Amin. Ya Rabbal. Yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus untuk yang sudah menjadi wasilah perjumpaan kita malam ini. Kalau bukan karena wasilah mereka-mereka ini, saya nggak kebayang bisa nyampe ke planet ini. 2 jam lebih dari Jakarta, macet jalannya. Begitu dilihat GPS 2 jam lebih. Mana lagi kadang-kadang GPS ini suka bikin kita tersesat. Belok kanan, rumah janda kata. Makanya maaf tadi terlambat sampainya. Tapi yakinlah manusia punya rencana, Allah maha merencanakan. Bapak Ibu percaya nggak kalau rencana Allah pasti lebih indah dari apapun yang sering kita rencanakan? Percayalah, rencana Allah pasti lebih indah. Saya kasih contoh ya. Masih ingat nggak pesawat Lion yang jatuh di Kerawang? Saya tanya tadi, ternyata nggak jauh dari sini ya. 1 jam pinggir laut ya. Bapak Ibu mau tahu nggak pesawat Lion yang jatuh di Laut Kerawang? Wallahu alam penyebab jatuhnya apa? Ada yang bilang katanya mesinnya mati, masuk akal. Ada juga yang menyimpulkan jangan-jangan katanya pesawat Lion itu jatuh di Laut Kerawang itu gara-gara terkena imbas angin goyang Kerawang. Hati-hati dengan goyangannya. Leres. Kan Kerawang ini kan identik dengan goyang Kerawang. Kapal aja nyungsep apalagi ente. Mak, terlepas dari perdebatan itu, paling tidak saya memiliki catatan di balik kejadian pesawat Lion yang jatuh di Laut Kerawang. Apa yang saya dapatkan? Rencana Allah selalu lebih indah dari apa yang sering direncanakan. Dari semua penumpang pesawat Lion, cuma 1 yang selamat. Sekali lagi saya ulangi, dari semua penumpang pesawat Lion yang selamat cuma 1. Penumpang yang lainnya rojiun berjamaah. Penumpang yang lainnya meninggal semuanya. Yang selamat cuma 1 orang. Kenapa dia bisa selamat? Karena dia ketinggalan pesawat. Makanya selamat. Kalau dia nggak ketinggalan, dia udah rojiun juga. Padahal tiketnya sudah di tangan, nama dia sudah terdaftar jadi penumpang. Yang bikin dia ketinggalan pesawat siapa? Allah. Yang bikin dia telat bangun siapa? Allah. Yang bikin dia kejebak macet di Cikampek siapa? Allah. Bapak Ibu mohon maaf, percayalah, kita semua ini ibarat artis. Dunia ini seperti panggung sandiwara. Kita semua adalah pemerannya. Dan tahukah siapa sutradara kita? Allah. Dari hari ini, besok dan lusa itu seperti episode dalam sinetron. Nanti Allah bikin episode kita tersenyum seperti episode kedua mempelai ini.
Dengan kisah-kisah yang menyenangkan, maka hadapi dengan bersyukur. Tapi nanti ada kalanya Allah bikin episode kita menangis dengan kisah-kisah yang menyedihkan, maka harus bersabar. Tapi ada juga nanti Allah ciptakan episode kita termangu, membisu dengan kisah-kisah membingungkan, maka harus sering-sering muhasabah dan istighfar. Leres? Bapak Ibu, yang selamat tadi tinggalnya di Bandung, Allah bikin dia telat bangun, akhirnya dia buru-buru tancap gas, kejebak macet di Cikampek, nyampe di Bandara Soekarno-Hatta jam 6:20 pagi. Sementara pesawat Lion yang harusnya dia tumpangi bersama teman-teman satu kantornya terbang take off jam 6:10. Berarti dia telat 10 menit. 10 menit kelamaan. Saya sering telat 5 menit saja ditinggalin sama pesawat. Memang pesawat kurang setia dengan penumpang. Coba kalau pesawat telat 1 jam, 2 jam, 3 jam, kita penumpang setia nungguin. Kenapa kita cuma telat 5 menit dia nggak sabaran nungguin? Saya pernah telat 5 menit Pak, ditinggal pesawat. Pada 5 menit saya ditinggalkan oleh pesawat. Saya balas dendam pesawat yang meninggalkan saya itu. Saya beli tiket pesawat yang sama. Begitu 5 menit dia mau terbang, saya tinggalin dia. Terbalas dendam saya. Begitu dia nyampe ke bandara, pesawat sudah terbang meninggalkan dia. Dia sempat marah loh Mak. Dia sempat ngomel. Dia menganggap takdir Allah jelek. Oh maaf ya, kalau sudah dalam kondisi kejepit begini, biasanya sifat jelek kita mencari-cari kambing hitam. Mobil ditendang-tendangin, disalah-salahin, dianggap nggak bisa ngebut. Jalan macet Cikampek disumpahin. Bahkan bini di rumah dia teleponin. Kring, Mama, gara-gara semalam Mama minta nambah. Badan lemes, tidur pules, kebablasan. Baru 5 menit dia ngomel, ngoceh, ngambek, marah dengan takdir Allah. Dia anggap takdir Allah jelek, padahal itulah yang terbaik buat dia dan keluarganya. Baru 5 menit nek Allah langsung kasih jawaban bahwa untung dia terlambat, untung dia kejebak macet, untung dia telat bangun, akhirnya cuma dia doang yang selamat. Tiba-tiba di depan dia ada sebuah TV sedang menyala. TV ini sedang menyiarkan berita terkini bahwa pesawat Lion yang harusnya dia tumpangi dengan teman satu kantornya hilang dari radar, putus komunikasi, diyakini jatuh di Laut Kerawang dan dipastikan seluruh penumpang meninggal dunia. Siaran langsung, ada tulisannya, siaran langsung, ada tulisannya, lipe. Hah? Tadi saya ngomong apa? Yang betul apa? Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja Ustadz lah. Yang menyiarkan itu bukan sembarang media. Media terkenal di Indonesia ini. Ada tulisannya TV One. Yang ceramah siapa? Udah dengerin aja. Begitu dia mendengar berita terkini, dia langsung bergetar kakinya, bergemetar tangannya, berkeringat tubuhnya. Baru dia sadar ini hikmah telat bangun, kejebak macet, ditinggalin pesawat. Dia langsung menangis, dia sujud. Untung dia diselamatkan Allah. Dia telepon lagi bininya. Kering, Mama, lain kali mintalah yang banyak. Maka percayalah Allah pasti punya rencana yang indah, dan hari ini Allah tetapkan rencana indah itu untuk kedua mempelai. Kita doakan mudah-mudahan takdir ini buat mereka menjadi takdir yang terbaik, terindah, menjadi asbab turunnya berkah untuk mereka. Rasul pernah bersabda, istanzilur rizqa bin nikah, pancinglah datangnya rezeki itu dengan jalan pernikahan. Kita doakan mudah-mudahan kedua mempelai dengan akad nikah yang tadi siang sudah dilaksanakan menjadi jalan terbukanya pintu keberkahan, berkah rezekinya, berkah keturunannya, berkah segala-galanya. Amin ya rabbal. Allahu akbar,
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu. Saya terima kasih khusus kepada beliau Bapak Maulidin. Pasti lahirnya bulan Maulid, makanya namanya Maulidin. Yang bahaya kalau lahir di hari Natal, Natalin. Lahir di bulan Maulid. Ibunda, Ibu Nung dan segenap keluarga besar termasuk dari kedua mempelai yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kita doakan mudah-mudahan keluarga besar ini Allah berkahi hidupnya, diberkahi perniagaannya, diberkahi anak cucunya. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali dengan doa. Maka jangan malas-malas dahulukan doa sebelum berbuat apapun. Tapi saya suka heran lihat mak-mak zaman now. Kalau zaman dulu ketemu Habib minta doa, sekarang minta putu. Padahal putu nggak bisa merubah takdir, hanya doa yang bisa merubah takdir. Anak-anakku, kamu cari agama mana yang ada di atas muka bumi ini, mulai melek mata sampai tutup mata, bahkan tutup mata itu tutup yang selama-lamanya, kita diajarkan untuk terus berdoa, kecuali agama Islam. Melek mata ada doanya, tutup mata ada doanya, bahkan itu tutup mata yang selama-lamanya kita jadi jenazah, dilepaskan dengan doa. Bukankah sholat jenazah itu isinya doa dari yang hidup buat yang mati? Leres, maka jangan malas-malas membaca doa. Betul? Anak-anak masuk kamar mandi ada doanya, keluar kamar mandi ada doanya. Kemarin ada anak kecil kayak kalian, saya tanya, apa doa masuk kamar mandi? Dia baca doa makan. Saya tanya, kenapa kamu baca doa makan? Dia bilang waktu itu makannya di dalam kamar mandi. Terima kasih karena wasilah beliau saya bisa sampai di sini. Saya begitu ditelepon, kering, Habib Al-Habsyi, apakah mau hadir di acara pernikahan keluarga kami? Padahal saya baru mendarat dari Jogja, 3 hari roadshow di Jogja, 6 titik pagi siang malam, belum istirahat, suara mendadak hilang. Tapi tetap saya paksakan, saya akan datang ke sana dan doakan dulu saya sehat. Sedikit pun saya tidak mikirin bayaran. Kenapa? Biarkan panitia memikirkannya. Ya kan, bagi-bagi tugas. Saya yang ceramah, panitia yang mikir. Masa semuanya saya? Maaf lu panitia, jangan dianggap bercanda. Sekali lagi mudah-mudahan Allah hantarkan keberkahan buat kedua mempelai, buat kedua keluarga besarnya. Amin ya rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, malam ini saya titipkan pesan yang pertama buat mempelai laki-laki, biar menjadi pasangan yang diridhoi oleh Allah. Ananda, Tanto, apa ini bacaannya? Soko Guru Qadri dengan pasangannya, istrinya tercinta Ananda Dinung Nisa Az-Zahra. Sebentar, perasaan saya pernah lihat foto orang ini. Ngapain nongkrong di sono? Yang nikah mereka yang ikut-ikutan. Saya titipkan pesan yang pertama buat mempelai laki-laki, simak baik-baik. Ketika mulutmu berkata qabiltu, saya terima nikahnya, maaf, sebenarnya cukup bilang saya terima saja udah sah. Jangan dipersulit pernikahan seseorang. Kadang-kadang disuruh satu napas lah, kalau dia cegukan kapan kelarnya? Betul, betul. Apalagi kalau dia orang nggak bisa satu napas. Jangan dipikir orang nikah ini nggak gugup. Betul nggak? Udah semalaman berbulan-bulan mikirin acara pernikahan, stres, capek, bergadang, pasti tenaga terkuras. Jangan terlalu dizolimin. Pernikahan itu harusnya dimudahkan, jangan dipersulit. Makanya kadang-kadang ada ketip begitu menikahkan pasangannya terpotong-potong, disuruh ulangi. Saya bilang jangan begitu.
Dalam agama bilang qabiltu, saya terima nikahnya, itu sudah terbilang sah di hadapan Allah. Betul? Kasihan udah kepengen cepet-cepet dipersulit dikerjain. Betul? Ketika kamu menyebut kalimat qabiltu, ketahuilah hari itu bebanmu bertambah di hadapan Allah. Apa bebannya? Satu, orang tuamu sudah bertambah lagi. Kalau tadi orang tuamu cuma dua, satu ayah ibu yang melahirkanmu. Ibu ayah tidak ada istilah mantan. Suami istri ada kata mantan, tapi ayah ibu nggak akan pernah ada kata mantan. Leres? Leres? Bu. Yang kedua, ayah ibu yang mengajarkanmu, dia adalah gurumu. Dan yang ketiga, begitu qabiltu terdengar, bebanmu bertambah satu. Siapa orang tuamu? Alladzi zawwajaka ibnata, dia adalah mertuamu yang sudah meristuimu menikahi anak perempuannya. Maka ketika qabiltu sudah terdengar, kamu bertambah tanggung jawabmu, kamu bertambah ayah ibumu, mereka adalah mertuamu, wajib engkau hormati, engkau cintai, engkau sayangi. Kalau engkau durhaka, maka nerakalah tempatmu. Jelas? Jelas. Yang kedua, buat mempelai laki-laki saya titipkan pesan. Ketika engkau sudah menyebut kata qabiltu, maka ketahuilah beban keduamu bertambah lagi. Apa itu? Kamu sudah punya tanggung jawab yang ada di sampingmu. Seorang wanita cantik yang soleha yang tengah bercadar. Saya bangga kalau lihat perempuan bercadar begini. Habib, bukankah teroris pakai cadar? Bukan cadar yang salah, orangnya yang salah. Makanya sering saya katakan, kalau ada polisi yang jahat, bukan polisinya, oknumnya. Kalau ada tentara yang bejat, bukan tentaranya, oknumnya. Kalau ada orang muslim yang jelek, bukan Islamnya, itu oknumnya. Kalau ada teroris pakai cadar, jangan kau katakan cadarnya yang salah, tapi itu oknumnya. Takbir. Makanya lucu di negeri ini ada seorang menteri baru dilantik, bukan bikin teduh, bikin gaduh. Baru dilantik langsung bilang cadar, cingkrang, haram, maaf, cadar, cingkrang, radikal. Mak, kalau nggak suka dengan teroris, tangkap terorisnya, jangan sudutkan simbol agamanya. Mana mungkin simbol ini tidak baik? Kalau tidak baik sudah ada larangan dari Yang Maha Kuasa. Ini bentuk kemuliaan, dengan menggunakan itu makin menjaga kemuliaannya. Biarkanlah kecantikannya hanya suami yang menikmatinya. Itulah wanita yang sempurna sebenarnya di hadapan Allah. Leres? Leres? Daripada jadi wanita-wanita seperti di ibu kota mengumbar-ngumbar kecantikannya, giliran mau meeting ketemu orang banyak pergi ke salon, mandi susu, duduk dengan suami yang ngasih nafkah yang halal, nggak mandi-mandi. Apa itu namanya bukan memuliakan orang lain ketimbang suami? Leres? Kalau mau meeting, mau rapat, Masya Allah pakai minyak wangi. Shhh, jarak 10 meter parfumnya tercium oleh laki-laki yang tidak dihalalkan. Kalau sampai itu membakar nafsu lelaki itu, maka haram hukumnya. Giliran duduk dengan suami yang halal, yang jadi pahala, boro-boro bau minyak wangi, bau terasi. Kalau mau arisan, Masya Allah, kondangan, pakai baju payet manik-manik di mana-mana. Duduk dengan suami, pakai dasteran sobek penitian semua. Apa itu namanya bukan memuliakan orang lain ketimbang suami? Betul? Betul? Maka saya titipkan pesan buat mempelai wanita juga, Neng, mulai hari ini kecantikanmu biarkan suamimu saja yang menikmatinya. Tampil beda. Untuk suami tampil apa adanya buat orang lain. Kalau ingin Allah muliakan imanmu, insya ya Nabi salam, ya Rasul salam, ya Habib salam, salawatullah. Mak,
nggak suka dengan teroris tapi cadar cingkrang yang jadi target sasaran. Itu sama saja gagal faham. Nih saya kasih contoh, mak nggak suka dengan tikus di rumah. Mak marah dengan tikus di rumah karena tikus di rumah bikin baju mak berlobang, bikin makanan di rumah sering hilang, kotoran tikus berserakan. Mak marah dengan tikus di rumah, mak pengen bunuh tikus, tapi yang mak lakukan malah rumah mak bakar. Cakep. Tikus hijrah ke rumah tetangga, mak jadi gelandangan. Itu yang sedang terjadi di negeri ini. Banyak pejabat gagal faham, nggak suka dengan teroris, tapi kok cadar, cingkrang, syariat malah yang disalahkan. Leres, Neng, saya bangga lihat pengantin bercadar. Mas, masya Allah, berkah kamu mendapatkan makhluk langka ini. Mas, ketika kalimat qabiltu terdengar, bebanmu bertambah satu, istrimu menjadi tanggung jawabmu. Ingat pesan Nabi, kafa bil mar'i ithman ayyudai'a may yaqud. Terbilang berdosa bagi seorang suami yang melalaikan tanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya. Apa yang sudah menjadi tanggung jawabnya, kalau dia tidak jalankan itu, maka dia benci oleh Allah, dosa di hadapan Allah nantinya. Yang ketiga, Mas, ketika kamu menyebut qabiltu, saya terima nikahnya, kamu sudah berhak memiliki seorang wanita yang cantik, surga duniawimu. Tapi saya titipkan pesan, jangan gara-gara dapat surga duniawi lalu kamu lupakan surga ukhrawimu. Siapa surga kita? Ukhrawi, ayah dan ibu. Berapa banyak mempelai laki-laki sebelum dapat mempelai wanita, sebelum dapat istri tercinta, sebelum dapat surga duniawinya, dia sayang dengan ayah ibunya. Tapi begitu sudah dapat istrinya, surga duniawinya melupakan dia dengan ayah ibunya. Dia menjadi anak durhaka. Maka itu saya menulis sebuah buku. Buku saya judulnya Ada Surga di Rumahmu. Hari ini sebagai bentuk penghormatan saya hadiahkan buat mempelai. Nanti kamu baca bukunya, tengah malam baca berdua. Judulnya Ada Surga di Rumahmu. Siapa surga kita di rumah? Ayah dan ibu. Lebih dekat lagi ada di mana? Di bawah telapak kaki ibu. Tapi anak-anak sekarang sering mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Ngomong dengan istri bisa lembut, ngomong dengan ayah ibu selalu menyakitkan. Betul? Manggil pasangan bisa romantis, darling, darling, dadar guling. Manggil orang tua selalu kata-kata yang menyakitkan. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Nanti ada di buku saya. Mak belum menikah sayang dengan ayah ibunya, tapi begitu sudah menikah lebih sayang dengan pasangannya, lupa dengan ibunya. Itu namanya mencari surga yang jauh, lupa dengan yang dekat. Saya titipkan pesan, meskipun kamu dapat wanita yang soleha, surga duniawimu jangan lupakan surga akhiratmu. Satu buku saya hadiahkan buat mempelai laki-laki. 3 tahun setengah saya menulis ini. 3 tahun setengah. Nanti kamu bacanya menangis, makin cinta dan sayang kepada ayah ibumu. Ayah ibumu masih ada? Dua-duanya. Hari ini kalian berdua harus berbangga dan bersyukur. Di hari kebahagiaan kalian pernikahan, diridhoi, disaksikan oleh kedua orang tua kalian. Tahu nggak orang tua itu bau berkah? Kata Nabi, al-barokah ma'akabirukum. Keberkahan dari Allah akan datang kalau masih ada orang tua di sekitar kita. Bapak ibu pulang dari majelis ini, buktikan kalau di rumah kita tidak ada lagi ayah dan ibu, rasakan rumah terasa gersang, hilang berkahnya. Kenapa? Orang tua sudah meninggalkan kita. Orang tua itu bawa berkah buat anak-anaknya. Nanti ada di buku saya, kamu baca, banyak pesan indah di dalamnya. Mudah-mudahan jadi kenangan. Ini cocok buat anak-anak kita. Kapan lagi ngerjain pengantin? Mudah-mudahan bermanfaat, Mas.
Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lihat bukunya, hargai karyanya, biar kamu makin jadi anak yang saleh, berbakti kepada ayah ibumu, bertanggung jawab kepada istrimu, dan bertanggung jawab kepada mertuamu. Insya. Saya titipkan pesan terakhir buat mempelai laki-laki, belajarlah kalau ingin rumah tangga jadi sakinah, mawaddah, warahmah, gak ada contoh lain. Jangan contoh saya, jangan contoh manusia-manusia yang lain. Kalau yang namanya manusia banyak kurangnya, tapi contohlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu teladan yang paling indah bagi kehidupan kita. Mas, Nabi itu punya kecerdasan emosional. Enggak pernah marah dengan pasangannya. Akhlak Nabi begitu mulia. Nih saya kasih contoh, anak-anak mau dengar cerita sih, Ma? Dulu ada salah seorang sahabat Nabi namanya Anas bin Malik, sampai bersumpah, demi Allah 15 tahun saya mengabdi dalam rumah tangga Nabi, belum pernah saya mendengar Nabi marah dan kasar berkata kepada istrinya. Nabi itu terkenal orang yang paling cerdas emosionalnya. Berapa kali kejadian Nabi pernah pulang dari masjid kemalaman, haus, bukan main hausnya, lalu nyampe ke rumah Aisyah sedang mengantuk. Nabi minta bikinkan minuman, Aisyah bikinkan minuman. Namanya istri lagi capek, tidur, mendadak bangun, kadang-kadang belum on. Mau ngambil gula, nggak sadar terambil garam. Diaduklah garam. Bisa kebayangkan jadinya apa? Asin. Diberikan minuman itu kepada Nabi. Begitu Nabi minum, lagi aus-ausnya loh, lagi capek-capeknya, begitu lagi ngarep-ngarepnya minuman segar, begitu diminum malah sebaliknya, asin luar biasa. Wajah Nabi langsung berubah. Aisyah bingung, Aisyah panik, lalu bertanya, ya Rasulullah, maafkan saya, apakah minuman ini ada yang salah ya Rasul? Nabi pandai menjaga perasaan istrinya. Dia hargai perjuangan istrinya. Udah capek-capek bangun, mau bikinin minum, walaupun salah sedikit, jangan dibentak. Luar biasa. Nabi malah tersenyum. Gak ada yang salah, darling. Kalau bahasa kita. Tapi kenapa wajahmu berubah ya Rasul? Pasti ada yang salah. Enggak sayang. Tapi kenapa wajahmu begitu? Wajah begini menandakan bahwa minuman hari ini lebih dahsyat dari kemarin. Nabi pilih kata-kata yang indah biar tidak membuat hati istri menjadi kecewa. Jangan lupa loh, kata-kata memiliki kekuatan. Berapa banyak perubahan yang besar bisa terjadi hanya diserang dengan kata-kata. Leres. Kisah kedua, Nabi terkenal sabar dalam sikapnya. Mas, Nabi pernah pulang dari masjid kemalaman karena banyak sahabat bertanya tentang hukum agama. Sampai ke rumah Nabi ketok pintu. Assalamualaikum Aisyah. Istri Nabi Aisyah tidur nyenyak, gak dengar salam Nabi. Marahkah Nabi? Gak dibukakan pintu? Ente. Orang sini bilang ente kan? Ente. Assalamualaikum Aisyah. Tidak ada jawaban. Marahkah Nabi? Ente. 3 kali berturut-turut Nabi ucapkan salam, tidak ada yang membalas salam Nabi. Nabi tidak marah, Mak. Nabi ambil serbannya, Nabi bentangkan di depan pintu rumahnya. Nabi tidur di atas tanah yang gersang, hanya berlapiskan kain tipis. Tahu kenapa Nabi mau lakukan ini? Sebenarnya Nabi ingin mengajarkan kita begini cara memuliakan seorang wanita soleha yang sedang tidur. Coba kalau suami zaman sekarang gak dibukain pintu, kalau gak hancur itu rumah. Leres, udah keluar nama binatang semuanya. Betul? Nabi gak begitu. Gak ada kata gengsi untuk memuliakan seorang wanita. Nabi gak ada kata gengsi mau tidur di atas tanah yang gersang. Nabi tidur di depan rumah. Sepertiga malam Aisyah tertidur. Maaf,
Aisyah terbangun dari tidurnya. Begitu bangun Aisyah buka pintu, kaget setengah mati lihat manusia yang paling ia cintai, yang dicintai Allah, manusia yang paling dia muliakan, segitunya memuliakan dirinya, mau tidur di atas tanah. Aisyah merengek-rengek menangis sambil mendekat, ya Rasul, maafkan saya, semalam tidurnya terlalu nyenyak sehingga tidak mendengarkan salammu, maafkan saya ya Rasul. Air mata Aisyah menetes, tes tes tes, menyentuh pipi Nabi. Nabi terbangun dari tidurnya karena tetesan air mata Aisyah menempel di pipinya. Marahkan Nabi? Ante? Marahkan Nabi? Ante? Nabi berlambi langsung usap air mata istrinya. Shhh. Jangan lupa lo, Nabi itu romantis. Kalau romantis dengan pasangan hukumnya sunnah. Nabi usap air mata istrinya. Shhh. Istriku, kamu tidak salah, yang salah saya. Tapi maafkan saya ya Rasul. Nabi tutup mulut istrinya dengan gaya yang santun. Shhh. Romantis. Romantis itu sunnah. Nutupnya pun santun. Shhh. Tahu nggak kenapa coba-coba ditutup? Biar sang istri tidak terlalu lama larut dalam kesalahan dan penyesalan. Nutupnya pun sopan. Ya, coba kalau suami zaman sekarang nggak dibukain pintu, tidur depan rumah, dibangunin, papa maafkan mama. Shhh. Bogem mentah yang mampir. Leres, leres. Nabi usap air mata istrinya, Nabi tutup mulut Aisyah. Maksudnya apa? Biar nggak terlalu merengek-rengek minta maaf. Bahkan Nabi jadi orang pertama yang mengakui kesalahannya. Betapa indah akhlak suami mulia begini. Nabi katakan, Aisyah, engkau tidak salah, yang salah aku. Izinkan aku jadi orang pertama yang mengakui kesalahanku. Maafkan aku, semalam pulangnya terlambat. Maafkan aku. Inilah contoh teladan paling sempurna Nabi kita Muhammad sallallahu. Mas, nanti tolong sadari, istri itu tugasnya lebih berat dari kita loh. Jam kerja istri lebih lama dari jam kerja suami. Kalau jam kerja kamu, jam kerja saya, jam kerja suami itu mulai terbit matahari sampai terbenam matahari. Tapi jam kerja istri lebih lama loh mas, mulai terbit matahari sampai terbenam mata suami. Kalau suami belum tutup mata ada tugasnya. Suami nonton bola tengah malam yang diteriakin pasti istri, mama bikinin kopi, kerja. Suami pulang ronda perut keroncongan yang diteriakin pasti istri, mama bikinin mie goreng, kerja. Makin tengah malam suami makin menjadi-jadi, mama dikerjain. Betul? Tapi Neng, kamu jangan ngambek, jangan marah dengan Allah. Mak-mak juga jangan marah. Allah kasih tugas di dunia lebih berat daripada suami. Bangun tidur, ngepel, masak, mandiin anak, urusin, nerikah, macam-macam. Allah bukan kejam. Allah sayang kepada mak-mak. Dibiarkan di dunia banyak bercocok tanam. Nanti di akhirat panennya pun berlimpah nilainya. Alhamdulillah. Salatullah ala taha salatullah ala yasin. Bagaimana rumah tangga bisa menjadi samara, sakinah, mawaddah, warahmah? Jawabannya yang paling dahsyat, contoh Nabi Muhammad. Yang kedua, rumah tangga bisa jadi begitu, harus ada keromantisan. Karena Nabi pun mencontohkan itu. Nabi romantis dengan pasangannya. Tanda romantis Nabi, Aisyah dipanggil apa? Humairah. Tahu Humairah artinya apa? Wanita yang kulitnya kemerah-merahan. Orang Arab itu kulitnya putih, mak. Kena matahari yang menyengat panas makin makin merah kulitnya. Kebalikan dengan kita, orang Kerawang kena matahari makin gosong. Leres, leres. Aisyah dipanggil Humairah, wahai wanita yang kulitnya kemerah-merahan. Ah, ngomong-ngomong, kamu sudah punya panggilan sayang buat istrimu? Manggilnya apa? Hoi, 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 hoi. Mimpi mau samara, yang ada sengsara. Nanti sekarang panggilan sayang. Saya dulu manggil istri saya Huril Ain, bidadariku. Istri saya manggil saya ya Sidi. Syirik.
Ya, suami manggil panggilan sayang, istri manggil panggilan sayang, itu sunnah romantis itu yang dicontohkan Nabi. Nabi manggil apa tadi? Humairah, karena kulit istrinya kemerah-merahan. Kemarin ada orang jamaah, dia lihat istrinya kulitnya hitam, dia bingung mau panggil apa. Panggil blackberry kemahalan, panggil black sweet kemanisan. Akhirnya dia kebablasan, pengen ngamalin hadis sunnah, nggak tahu ilmunya. Dia pulang ke rumah, dia lihat istrinya kulitnya hitam. Akhirnya dia panggil ya Hajar Aswad, malah dihajar sama istrinya. Neng, hidup kita diajarkan namanya take and give, saling memberi, saling menerima. Jangan mimpi orang mau memanggil kita romantis kalau kita tidak romantis kepada pasangan kita. Makanya hukum alam itu berlaku. Ketika suami manggil istrinya bunda, biasanya istri akan membalas dengan memanggil suaminya apa? Ayah. Ketika istri memanggil suaminya papa, maka suami akan memanggil dengan mama. Ketika misalnya istri memanggil suami akan manggil istri apa? Siapa bilang barusan? Apes banget jadi perempuan. Masa istri manggil ya Teteh. Itulah namanya hukum alam, take and give. Masing-masing harus menciptakan panggilan sayang nanti setelah ini buat pasangan. Karena itu jalan menuju samara. Insya singkat, padat, pesan buat suami sudah saya sampaikan. Saya kunci pesannya dengan firman Allah, Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Suami adalah pemimpin bagi istrinya. Suami itu imam, istri itu makmum. Kalau imamnya baik, makmumnya baik. Kalau imam ruku, makmum ruku. Imam sujud, makmum sujud. Saya nggak pernah lihat orang sholat berjamaah di masjid, imam sujud, makmum qomat. Kacau rumah tangga, betul? Maka suami harus jadi soleh, istri insya Allah akan bercermin menjadi wanita yang soleha. Singkat, padat, pesan kedua buat mempelai wanita. Apa bahasanya tadi? Ila kene. Ono opo? Mak, jangan heran kalau ada penceramah baru mulai ceramah suka dia jam. Itu cuma teknik. Sebenarnya dia lagi mikir, habis ini mau ngomong opo. 1 jam sudah berlalu tanpa terasa. 1 jam tanpa terasa. Masih sanggup lanjut? Masih sanggup? Yang kompak terus. Inilah jawaban orang-orang beriman. Mak mau tahu beda orang beriman dengan orang munafik? Simak, orang munafik kalau sampai duduk di tempat yang baik, kupingnya mendengarkan kebenaran, matanya memandang orang-orang baik, biasanya lihat gaya duduknya, makin lama makin panas pantatnya, makin gelisah dan tersiksa, bagaikan burung di dalam sangkar, leres. Tapi kalau orang-orang beriman seperti bapak ibu semuanya, 1 jam gak terasa, bagaikan ikan di dalam air. Orang beriman duduk di tempat yang baik, makin lama makin tenang, makin lama makin senang, makin lama makin menghanyutkan. Saking menghanyutkan ada yang duduk di pojok, tidur dia rupanya. Mak, episode terakhir, pesan buat mempelai wanita, singkat dan padat. Dan ini pesan bukan hanya buat mempelai wanita yang sekarang ada di depan kita, tapi buat wanita-wanita juga yang ada di depan saya. Mak, dengarkan baik-baik. Dengan berat hati saya harus menyampaikan pesan Nabi. Dengan berat hati, siapa yang ingin selamat dari neraka, berkumpul bersama Nabi di surga, dengarkan hadis yang satu ini. Dengan berat hati saya bocorkan ini. Ittala'tu finnar. Dengan berat hati saya bocorkan hadis ini. Mau dengerin? Simak. Ittala'tu finnar. Dengan berat hati saya bocorkan hadis ini. Udah siap dengerin?
Ittala'tu fi Ittala'tu finnar, kata Nabi. Aku pernah diangkat Allah ke langit, kata Nabi. Lalu diperlihatkan tentang neraka dengan segala kedahsyatan yang ada di dalamnya. Ternyata orang kampung sini bukan cuma manusianya yang soleh, kucingnya pun soleh. Kalau di Jakarta kucingnya garong, di sini rupanya kucingnya soleh. Masya Allah. Saya kalau lihat kucing suka agak-agak trauma. Lagi ceramah semangat-semangat ada kucing masuk di bawah jubah. Ternyata kucing perempuan. Mak, sampai kemana tadi? Dengan berat hati saya sampaikan riwayat ini. Siap mendengarnya? Kata Nabi, aku pernah diangkat ke langit, dinampakkan tentang neraka dengan segala siksaan yang mengerikan yang ada di dalamnya. Fara'aitu, ini yang paling penting dengerin. Lalu aku lihat, kata Nabi, dengan mata kepalaku, aktsara fihan nisa, dalam riwayat lain aktsara ahlihan nisa, yang menjadi penghuni neraka itu ternyata survei membuktikan paling banyak the power of emak-emak. Dengan berat hati saya bocorkan riwayat ini. Yang paling banyak menjadi penghuni neraka adalah para istri-istri. Yang paling banyak menghuni neraka adalah awewe. Aman kita mas, aman kita mas. Sementara aman, mak-mak sudah banyak mewakili kita. Mak, bahkan dalam riwayat lain kata Nabi, nasib mereka bukan hanya jadi orang yang terbanyak di neraka, tapi wanita itu nanti di neraka menjadi apa? Hatabi jahannam, kata Nabi, kayu-kayu bakarnya neraka. Sudah jadi yang terbanyak di neraka, nasibnya jadi kayu bakar. Sampai sahabat nanya, ya Rasul, kenapa sih perempuan lebih banyak jadi penghuni neraka, jadi kayu bakar, apa salah mereka? Ini akan saya sampaikan. Maka mempelai wanita simak baik-baik, mak-mak dengarkan. Kesalahan mereka, kata Nabi, ada dua. Yang pertama, yakfurnal ashir, mereka istri-istri yang tidak pandai berterima kasih kepada suaminya. Dikasih uang bulanan banyak, nggak mau bersyukur. Padahal kata Nabi, man lam yashkurin nas lam yashkurillah, siapa yang tidak pandai berterima kasih kepada manusia, dia belum dianggap bersyukur kepada Allah Tuhannya. Gampang melupakan kebaikan suami. Kalau sudah suami salah, langsung dia lupakan kebaikan itu. Langsung dia berkata, papa, mama ini tidak pernah bahagia dari istri papa. Tidak pernah bahagia, tidak pernah bahagia sedikit pun. Anaknya nyuwen, mama, anak mama kan 9, nggak pernah bahagia. Apa 9 itu doyan namanya. Betul. Maka Neng, saya titipkan pesan, jadilah wanita yang selalu mensyukuri apapun yang diberikan suamimu dari yang halal dan thayyib. Maka syukuri, biar itu menjadi jalan rezeki suamimu terus bertambah, insya. Itu yang pertama. Yang kedua, dengerin yang kedua. Kesalahan wanita itu adalah apa? Tukthirna syaka. Kata Nabi, dia adalah tipe istri yang gampang mengeluh. Dikasih uang sedikit ngoceh sekaset, ngomel sebulan. Bukannya sabar. Kalau dia sabar dikasih pemberian sedikit, mudah-mudahan kesabarannya menjadi pancingan Allah tambah rezeki buat suaminya. Maaf, kebahagiaan itu bukan pada banyaknya, tapi bagaimana mensyukuri apa yang ada. Betul? Orang kaya itu bukan yang banyak duitnya. Kalau dia banyak duit masih korupsi, maling milik rakyat, itu dia orang miskin sebenarnya di hadapan Allah. Gaji sudah gede, tunjangan besar, semuanya gratis, mau berobat gratis, mobil gratis, semuanya enak, kerja di ruang AC, masih korupsi. Itulah namanya pejabat yang miskin di hadapan Allah. Orang kaya itu yang merasa cukup dengan apa yang sudah ada. Leres. Tipe wanita kedua, dikasih uang bulanan sebanyak,
Maaf, dikasih uang bulanan banyak gak bersyukur, dikasih uang bulanan sedikit ngambek, ngoceh, ngomel, ketus, nggak sabaran. Kemarin saya ngomong begini, ada emak-emak di depan saya langsung latah, lihat ke atas langsung berkata, gue banget. Jarang ada yang ngaku begitu. Dikasih uang bulanan sedikit sama suami ngambek sebulan, nggak mau lagi melayani urusan rumah tangga, nggak mau ngurusin anak, nggak mau ngurusin rumah tangga, nggak mau disentuh oleh suaminya. Padahal itu ibadah. Begitu suami mau minta, dia langsung mengancam suaminya, papa jangan sentuh mama, papa sentuh mama, mama laporkan ke polisi. Pasal 480, papa sudah memperkosa mama, papa akan dipenjara 12 tahun lamanya. Maaf ibu-ibu, dengar gak pasal yang viral ini? Namanya pasal konyol, warisan anggota Dewan DPR RI yang lalu. Tapi jangan senang dulu ya Pak, kalau anggota Dewan DPR RI yang sekarang gak kuat imannya, ini pasal bisa dilegalkan. Kalau dilegalkan nasibnya bapak-bapak 12 tahun di penjara. Yang saya takutkan pasal konyol ini nanti disalahgunakan wanita yang gak soleha, yang sibuk karir, meeting, kerja, alasan capek gak mau melayani suami. Padahal maaf ya Neng, jangankan bekerja, kamu berjihad saja pahalanya kalah dibanding melayani suami. Nih saya kasih cerita, dulu ada sekelompok emak-emak pengen ikut perang bersama Nabi seperti sahabat-sahabat laki-laki lainnya. Mereka berkata, ya Rasul, iya mak, izinkan kami emak-emak. Mau kemana? Ngangkat pedang. Emang mau kemana? Ke padang pasir. Ngapain? Ikut engkau ya Rasul berjihad melawan musuh-musuh Allah. Nggak usah, nggak usah. Enak aja yang laki-laki doang. Kalau mereka sahabat yang laki-laki berperang bisa, kenapa kami nggak bisa? Kalau mereka mati, mereka langsung masuk surga tanpa dihisap. Mereka dapat tiket mati syahid. Kami mak-mak pengen juga ya Rasul, biar mati syahid, masuk surga tanpa dihisap. Izinkanlah kami ikut berperang. Kami jelek-jelek begini, kami perempuan adalah juara umum pelempar piring tercepat. Habis sekarang jangan main-main langsung. Jelek-jelek begini, kami perempuan punya jurus maut, cakar-cakaran, jambak-jambakan, urusan melengking, suara kami paling nyaring. Izinkan kami ikut berperang ya Rasul. Nabi tersenyum loh, kata Nabi, mak pengen dapat pahala jihad. Mau ya Rasul? Gak usah perang ya mak, mak pulang ke rumah. Lo kok pulang? Urusin keluargamu, urusin suamimu, pahalanya lebih hebat daripada berperang di jalan Allah. Neng, kalau suamimu belum tutup mata, dia ridho dengan servis dan pelayananmu, kabar baik dari Nabi, engkau belum meninggal dunia, engkau sudah memegang kunci surganya Allah. Alhamdulillah. Mak-mak jawab yang kompak pengen masuk surga, yang kompak pengen, lebih kenceng lagi bilangnya pengen, mati dulu. Mana ada orang masuk surga tanpa mati? Mak, pasal konyol ini saya khawatirkan disalahgunakan wanita ibu kota yang gak soleha. Kalau wanita-wanita begini, saya mah gak khawatir. Nih kelihatan nih, ini mah wajah-wajah yang malah ngarep diperkosa oleh suaminya. Ini wajah-wajah yang jangan-jangan malah memperkosa suaminya. Kelihatan ada yang rada-rada radikal. Mak, yang saya takutkan wanita yang gak soleha di ibu kota, sibuk meeting, malas melayani suami. Mak boleh menolak ajakan suami itu cuma 3 alasan yang dibenarkan agama. Neng, kamu boleh menolak ajakan suamimu cuma 3. 1, lagi sakit. 2, lagi nifas. 3, lagi head atau berhalangan. Head itu berhalangan. Head itu berhalangan. Kemarin saya ceramah di Aceh, malam-malam lagi ceramah, hujan deras turun. Shhh. Tapi orang Aceh satupun gak ada yang kabur Pak, mandi hujan dengerin ceramah. Saya terharu, ada seorang mak-mak lagi gendong anak kecil, hujan-hujanan. Saya gak tega, saya suruh naik ke panggung biar berteduh. Saya tanya ibu itu, mak hadir pengajian dengan suami ya? Dengan lemas dia menjawab, maaf Habib, suami saya sedang berhalangan. Berarti lagi head. Mak, yang saya takutkan pasal ini disalahgunakan wanita yang gak soleha. Nih saya buktikan,
Contohnya, pasal ini pasal konyol. Dengerin baik-baik, zina itu kan haram. Sekali lagi saya ulangi, zina haram. Pidananya tahu nggak? Cuma 6 bulan. Yang haram saja cuma 6 bulan. Istri ini halal, tapi pidananya bisa 12 tahun. Nggak nyambung nalar. Zina itu haram, pidananya cuma 6 bulan. Istri ini halal, tapi kalau pasal ini disalahgunakan wanita yang nggak solehah, nasib suami 12 tahun di penjara. Nanti boleh jadi ada cerita seperti ini, dengerin. Ada wanita yang nggak solehah, kerjanya meeting karir, pulang ke rumah tengah malam, udah nggak mau lagi melayani suaminya. Padahal pekerjaan itu bukan penting, melayani suami segala-galanya. Neng, kalau kamu belum menikah, kunci surgamu tahu nggak ada di mana? Di mulut ayah ibumu. Tapi kalau sudah terdengar kalimat qabiltu dari lisan suamimu yang soleh, maka detik itu kunci surgamu dari Allah pindah di mulut suamimu. Coba periksa mulutnya. Ada kunci surga di sana. Kalau suami ridho, kamu sudah pasti insya Allah masuk surga. Wanita yang nggak solehah, dengerin, zina itu haram, pidananya 6 bulan. Istri itu halal, kalau nggak hati-hati pasal ini mengantarkan suami 12 tahun penjara. Nanti boleh jadi contohnya begini, ada istri yang nggak solehah, pulang dari meeting jam 12 malam, nyampe ke rumah ternyata suaminya sudah menunggu di atas ranjang dengan nafsu yang membara, sudah siap melakukan serangan mendadak kepada istrinya. Tiba-tiba begitu istri masuk ke kamar, suami mau menerkam, istri menggunakan pasal maut ini. Papa, jangan menyentuh mama. Mama baru kelar meeting, capek tahu. Papa sentuh mama, mama laporkan ke Kapolsek dengan tuduhan memperkosa istri, papa akan dipenjara 12 tahun lamanya. Mendengar 12 tahun suaminya langsung gemeter. 12 tahun. Akhirnya hilang suaminya, hilang nafsu suaminya. Nafsunya langsung hilang. Akhirnya suaminya pakai baju lagi, pakai celana lagi, dia ambil parfum di lemarinya, istrinya bingung lalu bertanya, "Papa, pakai minyak wangi, mau kemana?" "Mama, maafkan papa. Papa dengan terpaksa harus main ke rumah tetangga sebelah." "Kenapa Pak?" "Di sebelah cuma 6 bulan mama." Tahu gak maksud saya apa? Nanti suami hobinya jajan, nggak dapat dari tempat yang dihalalkan, nyari tempat yang haram. Suami jajan, ujungnya pulang ke rumah ngasih penyakit mematikan buat istri. Yang rugi siapa? Istri. Ini pasal konyol. Yang kedua, Pak, pasal ini nanti akan menyuburkan bisnis perzinahan di negeri ini. Yang bikin zina ini orang-orang kafir. Dia yang dapat untung, kita yang dapat buntung. Nanti zina di mana-mana merajalela. Ujung-ujungnya maksiat makin banyak di negeri ini. Bencana dan musibah makin ada di mana-mana. Maka doakan pasal yang mudah-mudahan tidak disahkan, biar kemuliaan istri terjaga, keselamatan suami terjaga. Insya Neng, ada pesan dari Nabi, idza da'ar rajulu imra'atahu ila firashihi. Kalau ada seorang suami memanggil istrinya naik ke atas ranjang, fa'abad, istri itu menolak tanpa syarat yang dibenarkan agama, ghadban 'alaiha, suami memarah kepadamu, maka la'anat hal malaika hatta tusbih, malaikat akan melaknat wanita durhaka itu sampai terbit matahari. Maka sekali lagi kita doakan calon mempelai wanita, bukan calon lagi ya, mempelai wanita mudah-mudahan menjadi wanita yang solehah, yang setiap napasnya tertancap dalam hatinya untuk berjihad sekuat tenaga, memberikan yang terbaik buat pasangan suaminya. Kita doakan dua-duanya, mudah-mudahan Allah berkahi langkahnya, Allah berkahi keluarganya, amin ya rabbal. Singkat, padat, episode terakhir. Minum dulu boleh? Minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan haus ya. Saya tahu ada mak-mak iseng bilang haus. Bukan haus, kan yang ceramah saya, yang capek saya, ibarat mobil saya, mobil berjalan perlu isi bensin yang banyak. Minum lagi ya. Bapak ibu kan cuma duduk saja, udah duduk bisa ketawa. Ibarat mobil-mobil mogok, tidak isi bensin juga tidak jadi masalah. Minum lagi ya. Emang beda banget loh kalau minumannya sehat dan bawa berkah.
Merek apa sih? Iklan nih. Saya nggak bosan-bosan mempromosikan selama itu ada nilai kebaikan dan kemaslahatan. Leres? Saya nggak bosan-bosan meminta doa dari siapapun, karena kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu didengar oleh Allah. Maka Mas, jangan lupa setiap tamu kamu bilang doakan kami, doakan kami. Boleh jadi doa itu didengar oleh Allah dari mulut orang yang miskin di hadapan kita, tapi dia kaya di sisi Tuhannya. Atau doa itu keluar dari mulut orang yang kecil, tapi dia besar di sisi Allah. Atau dari mulut orang yang jelek di depan kita, tapi sebenarnya dia indah dan menawan di hadapan Allah. Maka jangan malas-malas minta doa dari siapapun. Ibu, doakan saya. Saat ini saya sedang berjihad ekonomi. Saya membangun perusahaan air minum sendiri. Saya namakan Ajwa. Kenapa? Karena saya nggak mau lagi jadi donatur tetap Israel. 90% minuman yang ada di dalam pengajian kita itu perusahaannya milik perusahaan Yahudi. Kalau Yahudi bikin perusahaan, untungnya buat Israel. Kalau nyampe ke Israel, dia beli senjata, dia bunuh saudara kita yang ada di Palestina. Pembeli terbesar mereka adalah majelis taklim kita. Masa yang ceramah ulama kita, yang hadir kita, acara-acara kita, kok minuman Yahudi ngambil untung dari acara kita, lalu dia pakai membunuh saudara kita yang ada di Palestina? Berarti kita mengamalkan larangan Allah. Apa larangan Allah? Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Kita nggak boleh tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Tolong menolong itu hanya boleh dalam urusan dua, alal birri kepada ketaatan, alat takwa kepada ketakwaan. Dulu saya suka minum minuman yang disiapkan panitia di atas mimbar. Saya minum, ternyata minum itu milik orang Yahudi. Saya minum, tetesan dahaga saya di dunia hilang. Tapi saya lupa, saya menanam tetesan dahaga buat Palestina. Saya lupa saya sedang menabung tetesan dahaga buat saya di alam barzah. Maka setelah itu saya bertobat. Kemanapun saya dakwah, sampai ke Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Cina, Singapura, Malaysia, Brunei, Saudi Arabia, Doha, Qatar, sampai kemarin saya ke Palestina, air Ajwa selalu menyertai langkah saya, karena saya nggak mau lagi jadi donatur Israel. Dan doakan Ajwa ini untungnya akan kita kirim buat Palestina. Jihad itu pakai otak, jangan pakai otot. Mereka bikin musik, kita lawan dengan nasyid. Mereka bikin film gak bagus, kita lawan dengan film dakwah. Mereka bikin produk, kita lawan dengan produk. Untung produk mereka buat Israel, untung produk kita buat Palestina. Ajwa ini dikhatamkan 30 juz Al-Quran di setiap mata air yang kami temukan. Dibangun pabrik 24 jam produksinya, didengarkan Al-Quran loh. Quran itu obat. Mana dalilnya? Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifa' wa rahmatul lil mu'minin. Air itu hidup. Mana dalilnya? Wa ja'alna minal ma'i kullasyai'in hayy. Kalau yang hidup dan obat dikawinkan, disatukan, digabungkan, maka melahirkan kekuatan yang sangat dahsyat. Anak-anakku, 1 menit ke depan nanti izinkan teman-teman Ajwa, orang timnya Ajwa, mendemokan kedahsyatan air Al-Quran. Kita akan adu dengan minuman-minuman yang ada di Indonesia ini. 30 merek minuman sudah dikalahkan Ajwa. 30 minuman kalah. Mulai dari merek yang namanya kangen sampai yang gak kangen. Mak, berapa banyak yang minum Ajwa, kistanya sembuh, miumnya hilang, kolesterolnya, ambiennya dan lain sebagainya. Percayalah, Ajwa minuman terbaik, karena belajar dari Zam-Zam. Apa yang ada dalam Zam-Zam kita hadirkan dalam Ajwa. Yang kedua, Ajwa ada Al-Qur'annya, maka jadi berkah airnya. Silakan tim, kita lihat sama-sama. Ajwa ada artinya ajaib water. Ajwa ada pelesetannya AJWA, Al-Habsyi jual water ajib. Saya nggak malu-malu jualan kalau untungnya buat agama Allah. Saya bilang kepada seluruh karyawan saya, kalau saya laku dijual, jual saja asal untungnya bisa buat Allah.
Nanti doakan saya ya, kalau sukses di perusahaan air minum saya kepengen bikin perusahaan roti. Kalau mereka punya sari roti, kita lawan dengan syar'i roti. Amin dong. Baik, sekarang kita adu dengan minuman yang sama-sama hebat ya. Saya lepaskan mereknya, kita balikan mereknya karena di syuting. Pasti tahulah ini mereknya apa ya. Tahu kan? Inisialnya aja. Pristine. Silakan dibuka. 30 merek minuman sudah dikalahkan oleh Ajwa. Baik, sebelum diteteskan betadin, saya minta semua mata lihat ke depan. Ini penting karena berhubungan dengan kesehatan. Ketahuilah, sehat itu nikmat terbesar kedua setelah apa? Iman. Kalau sehat bisa bekerja, sehat bisa beribadah, sehat bisa berbuat segala-galanya. Leres. Untuk sehat bukan ngontrol makanan saja, tapi yang paling penting kontrollah minuman apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Karena minuman jauh lebih penting, tubuh kita lebih banyak butuh minum daripada makan. Anak-anak kalau nggak makan tapi kamu banyak minum, hidup. Tapi jangan coba-coba kamu nggak minum walaupun kamu makan, biasanya keselak dulu baru rojiun. Anak-anak mau tahu rahasia sehat Nabi bukan banyak makan tapi banyak minum air zam-zam. Zam-zam itu kami selidiki ada 3 kelebihannya. 1, alkali tertinggi sedunia. Apa fungsi alkali? Mematikan sel kanker yang ada dalam tubuh. Kita ini punya potensi kanker Pak, tinggal nunggu waktu saja. Karena makanan kita mematikan, ada kimia, pengawet dan formalin. Adik perempuan saya wafat usianya 30 tahun, kena kanker payudara stadium 4 lanjut. Kenapa kena kanker? Suka makan mie. Seluruh dokter se-Indonesia memponis 3 bulan wafat. Begitu saya temukan Ajwa mengandung alkali yang tinggi, saya suruh berendam pakai air alkali, mandi pakai air alkali, minum alkali, nyawa adik saya bertahan 3 tahun. Kalau belum parah maka insya Allah akan lebih cepat sembuhnya. Yang kedua, zam-zam mengandung antioksidan, menetralkan racun. Ketiga, mikrokluster, memperbaiki kulit mati. Ketiga-tiga unsur zam-zam ada dalam unsur air Ajwa. Nanti kita akan buktikan. Baik, sekarang lihat ke depan, kita teteskan betadin beberapa tetes. Anak-anak lihat ke depan. Nanti kita akan aduk, ngaduknya jangan pakai sendok besi, zat besi merusak kandungan air. Mama jangan takut, nanti kita putarkan ke kanan dan ke kiri airnya. Lihat dulu ke depan, baik. Airnya berubah menjadi kuning nggak? Kuning ya, keruh ya. Baik, airnya berubah menjadi kuning dan keruh. Anak-anak hafalin ya, bahasa Arab kuning itu asfar. Asfar. Bahasa Inggrisnya yellow. Bahasa Jerman hafalin ya, saya ajarin ya, butek. Hafalin. Baik, sekarang kita adu dengan minuman milik kaum muslimin. Bantu saya, syiarkan namanya. Apa namanya? Jangan malas-malas menyebut nama Ajwa. Sebelum dibuka saya jelaskan, Ajwa ini namanya bukan dari saya, tapi dari Nabi kita Muhammad. Makanya ada kurma Ajwa. Apapun yang keluar dari mulut Nabi dinisbahkan kepada Nabi, dihubungkan dengan Nabi, kita sebut, kita beli, kita minum, kita syiarkan, kita makan, pasti ada berkah di dalamnya. Makanya Ajwa itu enak disebut, enak didengar. Ajwa, Ajwa, Ajwa. Sekarang kita tes, kita tuangkan ke cangkir kosong di sebelahnya. Boleh dari sebelah kanan, Mas Yasin pindah sebelah kanan. Kita lihat semuanya. Anak-anak lihat ke depan. Bapak Ibu mau nggak kalau sebelum saya tutup pengajian ini, biar lebih bernilai di sisi Allah, saya ajak berjihad untuk Palestina, mau nggak? Mau kita zikir, tapi biar ada oleh-oleh di rumah, kita niatkan ajwanya kita beli, infaknya kita kirim buat Palestina, airnya bawa pulang ke rumah. Mau? Nanti buka tutupnya saya ajak zikir berjamaah. Berapa banyak yang punya penyakit sembuh penyakitnya? Mau saya ajak jihad untuk Palestina? Paling tidak pertemuan malam ini menjadi penghapus dosa-dosa kita yang pernah jadi donatur buat Israel. Innal hasanat yudhibna sayiat, kebaikan menjadi penghapus keburukan. Baik, sekarang kita lihat ke depan, kita teteskan betadin. Silakan.
Kita akan aduknya jangan pakai sendok besi ya, zat besi merusak kandungan air. Anak-anak lihat ke depan, lihat ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Diaduk lagi, terus diaduk lagi. Mana yang lebih bening, air apa? Air ajwa. Air apa yang lebih bening? Ajwa membersihkan kondisi perut yang kotor. Perut kita kotor, makanan kita banyak beracun masuk ke dalam perut, itu yang menjadi awal dari sebuah penyakit. Tapi kalau minum ajwa langsung netral. Apalagi bapak-bapak yang perokok, nikotin itu nggak akan hilang Pak, nempel. Hilangnya rontoknya dengan minum zam-zam dan minum ajwa insya Allah. Ibu-ibu, Bu, ajwa bisa bikin kulit tambah cantik, bisa bikin langsing, bisa bikin awet muda. Bu, lihat ajwa. Kalau punya asam lambung minum ajwa langsung sembuh. Punya emah minum ajwa langsung netral. Ajwa membersihkan kondisi perut. Tepuk tangan dong. Sekarang tes terakhir. Dari sebelah sini kita mulai dari sebelah minuman milik mereka. Kita masukkan tes terakhir, kita gunakan media makanan. Saya pilih makanan namanya mie, kesukaan kita semuanya, murah meriah, tapi sebenarnya ini berbahaya. Nah, sekarang lihat semua ke depan. 90% makanan yang ada di sekeliling kita mengandung kimia, pengawet dan formalin. Orang zaman dulu kenapa panjang-panjang umurnya? Karena nggak pernah makan racun. Kalaupun sakit cuma kurap kudis bisul. Orang zaman sekarang muda-muda sudah meninggal dunia dengan penyakit kanker dan mematikan. Leres? Anak-anak terus lihat ke depan, nanti ada perubahan warna. Lihat terus ke depan. Ibu, tadi saya mampir ke rumah Sahibul Bait, saya dipertemukan dengan ibundanya beliau. Usianya 73 tapi mukanya masih seger. Jarang sekarang ada orang bisa sampai usia 70-an. Di Jakarta paling banter cuma 40. Betul? Nenek kita di depan nih, lihat. Masya Allah, gayanya kayak 17 tahun. Nenek sekarang usia berapa? 18? 84, lebih tua, Masya Allah. Tapi pengajian paling depan. Kita muda, pengajian belakangan. Giliran makan baru duluan. Nenek sehat panjang umur. Ini bukti orang zaman dulu nggak pernah makan racun, makanya sehat-sehat panjang umur. Betul? Anak-anak lihat airnya terus berubah. Nih sekarang lihat ke depan. Lihat ke depan. Turunkan yang itu. Lihat ke depan. Sekarang kita lihat ajwa. Bismillahirrahmanirrahim. Tetap bening dan jernih. Racun apapun yang membahayakan pada tubuh, yang menempel pada makanan, kimia, pengawet formalin dinetralkan oleh kekuatan antioksidan yang ajwa temukan dalam zam-zam plus ada Qur'annya. Sekarang lihat mana yang lebih sehat. Minuman mana? Minuman mana? Lihat ke kanan. Ibu, saya kasih contoh. Lihat minuman yang biru. Ya. Katanya 8 plus, tapi nggak terbukti. Kita betul-betul ajwa 8 plus. Sekarang lihat ke sini, ini yang kita angkat. Ini baru 1 sendok mie kami contohkan. Beginilah perut anak-anak kita. Belum bumbunya, belum setiap bungkus dimakan, belum tiap hari. Ini nggak mungkin kalau nggak jadi kanker, pasti. Adik perempuan saya wafat, usianya 30 tahun kena kanker payudara karena suka makan mie. Betul? Makanya anak-anak kalau masih mau makan mie, minum ajwa. Silakan makan mie, cuci lagi dengan ajwa. Racun apapun akan dinetralkan. Minumannya sudah sehat, ada Qur'annya, plus jadi amal buat Palestina, berkah buat kita semuanya. Insya baik, terima kasih buat tim. Sekarang saya ajak semuanya, biar kita manfaatkan majlis ini dengan berzikir. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, yang malas ibadah jadi semangat ibadahnya, yang gelisah batinnya mudah-mudahan Allah hadirkan ketenangan dalam jiwanya. Kita iringi dengan zikir, tapi biar lebih berkah, zikirnya kita gunakan media air yang sehat, yang terbukti kesehatannya, plus ada Qur'annya, jadi amal buat kita nanti di akhirat. Karena ini bentuk cinta kita kepada Palestina, saudara yang seiman dan sejati buat kita. Palestina negara pertama yang mengakui kemerdekaan kita.
Yang mau ikut jihad bersama saya untuk Palestina cukup angkat tangan. Duduk cukup angkat tangan. Deon bantu. Deon ambil satu bantu. Yang mau cukup angkat tangan, nanti biar tim Ajwa yang mendekat. Anak AFC tolong dibantu. Biar mendekat, cukup angkat tangan, biar tim Ajwa mendekat. Bapak Ibu, sayang kalau hari ini tidak ikut berjuang untuk Palestina, karena belum tentu kebaikan bisa kita lakukan kedua kali. Belum tentu saya hadir lagi ke sini, belum tentu Ajwa bisa menjadi solusi kembali. Maka yang sudah punya Ajwa nanti buka tutupnya, kita akan berzikir, kita akan berdoa, biar energi zikir, salawat dan doa serta Quran menyatu dalam airnya, biar makin bertambah kedahsyatannya. Ayo yang belum dapat Ajwa segerakan dapatkan Ajwanya. Catatkan nama kita menjadi mujahid di sisi Allah. Paling tidak kita berjuang untuk mengurangi peredaran air-air kafir, air-air Yahudi mengambil untung dari majelis taklim kita. Yang sudah punya air buka tutupnya, kita iringi dengan istighfar dulu. Sama-sama bantu saya, nanti kita baca sama-sama istighfarnya. Karena salah satu yang membuat doa tidak dijawab dan diijabah, terlalu banyak dosa yang menjadi penghalang doa kita naik kepada Allah. Kita kikis, kita hapuskan, kita hancurkan dosa kita dengan beristighfar bersama-sama. Semuanya silakan buka tutup Ajwanya, kita istighfar sama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Semuanya astaghfirullah, astaghfirullah. Kita bersama-sama biar energi zikirnya makin dahsyat menyatu pada airnya. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bapak Ibu pernah dengar minuman yang namanya Milagros? Itu sama kuat dengan Ajwa, tapi harga mereka melambung 45.000. Ajwa hanya 25.000 plus ada Qur'annya, plus jelas tujuannya untuk dakwah dan Palestina. Minal khataya, semuanya. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah, astaghfirullah Rabbal baraya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhan, semuanya. Wa la ilaha, subhanallah wa la ilaha wallahu akbar. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir.
Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Biar makin dahsyat ayunnya, saya mohon nanti setelah ini kita baca sama-sama surah Al-Fatihah 1 kali, Qul a'udzu qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Tolong bantu saya, kita baca sama-sama biar energinya makin dahsyat menyatu dalam ayunnya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nawa fi qulubina bi anallahu yaj'al hadzal miyah shifaan liman syaribala. Kita mohon kepada Allah dengan keagungannya, dengan kebesarannya, dengan kekuatannya, dengan kemuliaannya, dengan nurnya Nabi kita Muhammad, dengan keberkahan kita berjamaah berzikir, dengan kemuliaan para alim ulama, para orang-orang soleh, dengan kemuliaan Al-Quran, zikir, salawat dan doa. Mudah-mudahan Allah jadikan air ajwa yang ada di depan kita menjadi obat bagi seluruh penyakit zahir dan batin kita. Amin. Menjadi penyemangat kita dalam beribadah di jalan Allah, menjadi penenang jiwa yang gundah dan gelisah, menjadi penerang hati kita. Ala hadhihi niyyah, semuanya bantu saya sama-sama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Semuanya ikuti saya. Bismillahi khairul asma fil ardi wa fis sama. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa huwa sami'un alim. Allahumma in ahadun aradani bisu'im minal jinni wal insi wal wuhush min basharin aw syaitanin aw waswasin fardun nadarahum fintikasin wa qulubahum fi waswasin wa aydiyahum fi iflasin wa aubikhum minar rijli ila ra'si la fi sahli yajda wala jabalin yatla bimi'ati alfi
alfi alfi la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil anam salatan wa salaman tu'afina min jami'il asqam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin nabiyyir rahmah salatan wa salaman taj'aluna bihusnil khatimah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin salatan wa salaman taj'aluna min ibadikas salihin walhamdulillahi rabbil. Silahkan minum, awali baca bismillah dan salawat, pasang niat. Insyaallah apa yang kita niatkan Allah kabulkan. Ibu-ibu banyak sekali testimoni perempuan kalau head itu kan sakit pinggangnya, minum ajwa sembuh. Kadang-kadang head itu bisa lama 1 minggu lebih, tapi minum ajwa bisa dipersingkat menjadi berapa hari. Kalau headnya singkat, suaminya kan jadi bahagia, betul? Ajwa solusinya. Mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Allah yang balas semua kebaikannya, mudah-mudahan jadi amal buat kita semuanya. Yang terakhir kita doakan kedua mempelai, mudah-mudahan rumah tangganya menjadi sakinah mawaddah warahmah. Allahumma allif bainahuma kama allafta baina Adam wa Hawa wa allif bainahuma kama allafta baina nabiyina Muhammad wa Khadijatal Kubra wa Aisyatar Ridha wa allif bainahuma kama allafta bainal Imam Ali karramallahu wajhah wa Fatimatuz Zahra. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lahir batin mohon maaf, kekurangan milik saya, kesempurnaan hanya milik Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah hadirin rahimakumullah, demikian acara demi acara telah kita ikuti bersama. Alhamdulillah berada dalam kelancaran. Selanjutnya saya selaku pengatur acara mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para hadirin sekalian. Akhirnya kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini buat adik-adik, kita nyanyi bareng ya. Bisa kan? Bisa, pinter. Kita harus sholawatan.
Al Jasmine.